Kita lanjutkan pembahasan kita, keutamaan sholat tarawih dan witir. 1. Keutamaan sholat tarawih. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, pada malam pertama, ketika malam pertama bulan Ramadan ada orang yang mengerjakan sholat tarawih, maka keluarlah dosa orang-orang mukmin yang melakukan sholat tarawih, sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Jadi pada malam pertama bulan Ramadan, apabila kita mengerjakan sholat tarawih, maka dosa-dosa kita ini akan keluar semua. Nah, kemudian pada malam kedua, apa keutamaannya pada malam kedua bagi orang yang melakukan sholat tarawih? Orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika dua-duanya orang mukmin. Ya, jadi keutamaan pada malam kedua bulan Ramadan. Jika kita melaksanakan sholat tarawih di malam kedua bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni, sekaligus juga dengan dosa kedua orang tua kita. Tuh ya. Kemudian pada malam ketiga, apa keistimewaannya pada malam ketiga? Jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga bulan Ramadan, maka para malaikat menyeru dari bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ini keutamaan pada malam ketiga di bulan Ramadan. Ya, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian pada malam keempat, apa yang terjadi pada malam keempat? Jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat di bulan Ramadan, maka orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian pada malam kelima, apa yang akan didapat jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam kelima bulan Ramadan? Allah akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini keistimewaannya. Orang-orang sekarang berlomba-lomba, ya kan? Berlomba-lomba untuk bisa apa? Sholat di Masjidil Haram di Mekah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, tetapi kalau kita belum mampu untuk ke sana, ya, karena kita belum punya uang misalnya, kita belum punya waktu untuk ke sana, maka gimana caranya biar kita bisa dapat pahala seperti orang-orang yang sholat di sana? Caranya kita melakukan sholat tarawih di malam kelima bulan Ramadan. Pahalanya sungguh luar biasa. Ya, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Ketika bulan Ramadan jangan sampai kita melewatkan sholat tarawih tanpa alasan. Jadi jangan aduh ngantuk, aduh males, capek. Jangan, harus dilawan. Ya, karena bulan Ramadan itu datangnya hanya setahun sekali. Jadi harus kita lawan perasaan-perasaan seperti itu. Apa tadi pahalanya sholat tarawih pada malam kelima? Pahalanya sama seperti kita sholat di Masjidil Haram di Mekah, sama seperti pahala sholat di Masjid Nabawi di Madinah, dan sekaligus pahalanya sama juga seperti kita sholat di Masjidil Aqsa di Mekah, di Palestina. Nah, kemudian pada malam ke-6, apa pahalanya? Pahala sholat tarawih di malam ke-6 adalah Allah akan memberikan
pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampunan baginya. Nah, jadi kalau kita sholat tarawih di malam ke-6, pahalanya sama seperti melakukan tawaf. Ya, sekaligus batu-batu itu akan memohonkan ampunan kepada kita. Itu ya. Ini pahala pada malam ke-6. Sedangkan pada malam ke-7, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Ini pahala malam ke-7 bulan Ramadan. Bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih, maka pahalanya sama seperti orang-orang yang dulu menolong Nabi Musa dari serangan tentara Fir'aun. Seakan-akan kita menemui zaman Nabi Musa dan menolong Nabi Musa dari serangan tentara Fir'aun dan Haman. Kemudian lanjut pada malam ke-8. Apa pahalanya? Allah akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini pahala malam ke-8. Allah akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat tarawih di malam ke-9 bulan Ramadan, maka pahala kita sama seperti pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Luar biasa pahalanya ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai dilewatkan. Kemudian pada malam ke-10, apa pahalanya pada malam ke-10 Ramadan? Buat orang-orang yang tarawih, Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang sholat tarawih. Nah, ini. Kemudian pada malam ke-11, bagi orang yang sholat tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia, ya. Atau bagi orang yang sholat tarawih, ketika dia meninggal, ya, seperti hari dimana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi bayi yang ketika dilahirkan itu kira-kira merasa senang atau sedih? Ibunya merasa senang atau sedih? Sudah selesai melahirkan, anaknya sudah keluar dengan sehat, kira-kira merasa senang. Nah, begitu juga bagi orang yang sholat tarawih pada malam ke-11. Ketika dia melakukan sholat tarawih di malam ke-11 ini, dia akan keluar, rasanya seperti keluar dari rahim ibunya. Jadi dia merasa senang sudah dilahirkan ke dunia ini. Rasanya senangnya seperti itu. Kemudian pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Jadi nanti ketika hari kiamat, ya, orang Islam ini kan banyak sekali. Berkumpul di mana? Berkumpul di padang mahsyar. Nah, jadi nanti ketika hari kiamat, Nabi Muhammad itu mencari kaumnya, mencari umatnya. Ya. Taunya dari mana? Taunya dari mana di antara ribuan orang tadi itu? Jutaan orang tadi itu. Taunya Nabi Muhammad dari mana? Dari wajahnya yang bersinar. Ya. Jadi, kalau kita banyak berwudu, ya, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih, nah, ini wajahnya orang-orang yang beriman tadi itu wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Jadi Nabi Muhammad gampang menemukan umatnya. Oh, itu umatku yang wajahnya bersinar. Ya. Nah, kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad, "Wahai umatku, ayo ikut aku bersama-sama untuk masuk
surga. Gitu ya. Jadi kuncinya apa? Wudu, ya. Kalau wudunya yang sempurna, ya. Mukanya yang sempurna, jangan cuma gini-gini aja wudunya. Wudunya yang sempurna. Supaya apa? Supaya nanti ketika di hari kiamat wajah kita menjadi bersinar. Biar Nabi Muhammad gampang nyari kita. Gitu ya. Nah, ini pahala malam ke-11. Orang yang sholat tarawih di malam ke-11, nanti ketika hari kiamat, hari ke-12, maaf. Nanti ketika hari kiamat, ya, dia akan berjalan dengan wajah yang bersinar, bagaikan rembulan di bulan purnama. Kemudian pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang melaksanakan sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Jadi nanti ketika hari kiamat itu hari dimana semua yang ada di bumi ini hancur. Gunung meletus, tsunami, gempa bumi, angin ribut, semua bencana alam terjadi. Nah, tapi bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-13, ini nanti dia akan selamat, ya, akan selamat dari segala macam keburukan. Itu ya. Kita lanjut pada malam ke-14. Apa keutamaan pada malam ke-14? Malaikat menjadi saksi bagi orang yang tarawih, sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihitung amalnya karena sudah disaksikan oleh malaikat, ya. Jadi nanti ketika di hari kiamat, ya, tidak perlu antri untuk dihitung amalnya. Pernah belanja di toko, ya? Kalau kita mau bayar, kita antri nggak? Antri, dihitung nggak kita tadi belanja apa aja, dihitung kan, kemudian di scan, ya kan, dihitung. Nah, sama nanti ketika hari kiamat, apa yang sudah kita bawa ketika di dunia itu nanti dihitung juga sama Allah. Dihitung, oh, kita sudah bawa amalan sholat, kita sudah bawa punya bekal amalan belajar, kita sudah punya bekal amalan patuh terhadap orang tua. Nah, semua amalan-amalan yang kita bawa tadi itu nanti akan dihitung. Nah, dihitung, dicatat semuanya. Ya, kalau ada amalan jelek pun, ada perbuatan buruk yang kita bawa, misalnya kita pernah membantah orang tua, kita pernah menyontek, kita pernah berbohong, itu semuanya dicatat. Ya, dihitung semuanya nanti di depan Allah, seperti kalau kita belanja dan dihitung di depan kasir tadi itu. Gitu ya. Nah, nanti ketika di hari kiamat orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-14 itu lewat, tidak perlu dihisap, tidak perlu dihitung tadi. Karena apa? Karena malaikat menjadi saksi. Oh, ya Allah, malaikat bilang gini sama Allah, ya Allah, saya menjadi saksi bahwa orang ini melaksanakan sholat tarawih. Orang ini adalah orang baik. Jadi malaikat yang menjadi saksi. Oh ya sudah, kalau gitu kamu lewat aja. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pada malam ke-15. Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-16, Allah kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17, yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Pada malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah
telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu. Pada malam ke-19 Allah kelak akan mengangkat derajat orang yang sholat tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20 bagi yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Dan orang-orang soleh. Pada malam ke-21 Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Rumahnya ini terbuat dari cahaya. Jadi rumahnya bercahaya. Ya. Pada malam ke-22 jika hari kiamat kelak tiba, maka yang akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Pada malam ke-23 Allah akan membangunkan sebuah kota di surga. Ini tentunya bagi orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-24 bagi yang sholat tarawih, Allah akan memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Nah, jadi waktunya sangat mustajab untuk berdoa. Minta apa saja dikabulkan oleh Allah. Pada malam ke-25 Allah akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Nah, ini Masya Allah. Kalau kita sholat tarawih di malam ke-25, insya Allah Allah akan menghilangkan siksa kubur untuk kita. Pada malam ke-26 Allah akan meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Pada malam ke-27 ya, ketika di hari kiamat nanti dia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28 Allah akan mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29 Allah akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Masya Allah. Pada malam ke-30 Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu dan kamu hambaku. Nah, demikian penjelasan kitab Durratun Nasihin. Dalam riwayat itu, setiap tarawih pada malam-malam Ramadan mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Seakan-akan bila tertinggal salah satu malam tidak dapat digantikan malam yang lain. Nah, itu tadi keistimewaan sholat tarawih. Besok kita lanjutkan dengan keutamaan sholat witir. Oke, cukup dulu ya untuk hari ini ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.